Itu aja sinkronisasi rencana yang disusun dalam dokumen rencana pembangunan dengan rencana investasi. Itu nggak sinkron, benar-benar tidak sinkron. Asal ada potensi, itu jadi lapak bisnis. Ketika itu jadi lapak bisnis, tidak memperhatikan lagi bahwa musim hujan, musim kering, maka disitulah kita menciptakan bencana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Minah di channel PTM, tepatnya di episode ke-42 tahun kedua, Kamis 13 Januari 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita juga masih menunggu komentar yang positif pastinya. Rekan PTM, tepatnya di awal tahun 2022, Aceh dilanda banjir di beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh. Akibatnya ada beberapa orang menelan korban jiwa dan ribuan pengungsi diungsikan ke tempat yang lebih aman. Mulai dari sektor ekonomi sampai rumah dan juga lahan warga hancur ya akibat banjir tersebut. Benarkah pemerintah sudah serius menangani korban banjir di Aceh atau malah mengundang investor asing untuk merusak ekosistem hutan di Aceh? Kali ini PTM akan mengangkat tema tentang Aceh dikepung banjir, ulah pejabat atau pengusaha. Bersama narasumber kita sudah hadir di studio PTM, Bang Muhammad Nur SH, aktivis lingkungan dan sosial. Assalamualaikum Bang Muhammad Nur. Nih panggilannya siapa Bang? M Nur, Muhnur, boleh. Oke, M Nur aja Bang. M Nur ya. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Ini nggak cuma sekali di PTM Bang ya, udah berapa kali nih ngehajar PTM? Kedua kali lah hadir Udah kemarin. 2 kali ya. Oke, dengan tema yang berbeda pastinya Bang ya. Ya. Oke Bang, ini terkait tentang tema kita, Aceh dikepung banjir. Apa nih Bang masalahnya? Sebenarnya masalah utama di di bencana banjir gitu ya, maupun banjir bandang begitu, masalah utama itu adalah karena memang musim hujan. Masalah yang kedua itu kita ini kan masih mengalami yang namanya buruknya tata kelola hutan dan lahan begitu ya. Nah itu saja sebenarnya sebab terjadi bencana. Yang ketiga ada fenomena alam pada akhirnya itu terjadi yang namanya perubahan, artinya melemahnya daya dukung, daya tampung begitu. Baru kemudian kita sebagian berpendapat ini sunatullah yang sudah digarisbawahi oleh Allah SWT begitu ya. Kehidupan ini pasti ada cobaan dan ujian. Artinya disalahkan takdir? Sebagian orang mengalahkan takdir, tapi bagi kami memandang inilah yang disebut bahwa salah urus ditanggung oleh manusianya sendiri, begitu ya. Jadi bukan takdir, karena takdir yang dicari oleh manusia kan, yang dibuatin. Jadi kita menikmati bencana ini akibat perilaku kita sendiri, begitu. Nah ini kalau Anda sendiri melihat, ini pemerintah udah serius nggak sih nanganin soal bencana di Aceh? Kalau pemerintah ditanya kan sebenarnya takarannya itu kan harus dibuat ya. Takaran pemerintah ini kalau misalkan kita bilang nggak serius, dia serius. Dibilang nggak serius begitu ya. Ini jadi takarannya, takaran itu. Jadi kita kembali pada takarannya. Takarannya misalkan dari segi regulasi, pemerintah ini kan sudah membuat regulasi cukup lengkap. Apa yang tidak punya negeri ini terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, untuk mengenjot ekonomi, untuk mendongkrak ekonomi lah ya. Jadi dia punya perangkat cukup lengkap, mulai dari undang-undang, PP, kanun, dan seterusnya lah, petunjuk teknis. Artinya dia secara regulasi dia serius. Yang kedua, dia serius mengundang investasi. Dia undang kan promosi kemana-mana begitu. Artinya kan dia serius menghabiskan uang ratusan miliar juga untuk satu promosi. Bertahun-tahun dia promosi, ya kan? Menunjukkan pemerintah itu serius dalam mendatangkan investasi untuk yang namanya peningkatan ekonomi negara misalkan. Dia serius. Nah, tetapi yang tidak serius itu adalah ketika dia melihat daerah, wilayah. Nah, ini yang tidak serius. Misalkan wilayah hutan sebenarnya tidak boleh dialih fungsi.
dialih fungsikan juga. Itu ya, itu yang tidak serius sebenarnya. Jadi regulasi, anggaran, pengawasan dia serius. Rutin tuh pengawasan dari Dinas Teknik itu rutin. Untuk setiap investasi itu rutin dia. Lalu kita kembali menilai itu pada hal tertentu dia nggak serius. Yang namanya bahasa Indonesia itu adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, pengelolaan. Jadi ada poin yang empat hal lah sebenarnya. Pelestarian itu dia tidak bergerak sama sekali sebenarnya. Pemerintah itu vakum dalam hal pelestarian. Kalaupun ada, pemerintah itu kan lebih pada agenda-agenda tahunan. Misalkan hari tanam pohon sedunia, hari lingkungan hidup sedunia, dia event. Kalau nggak ada event artinya pemerintah vakum nih, tidak mengerjakan apa-apa soal pelestarian. Pelestarian, gitu. Ya. Lalu pengelolaan, dia aktif. Dia aktif karena dia mengundang, memberikan izin, membantu investasi datang begitu, memfasilitasi segala macam. Dia aktif. Dia mencari lahan, dia aktif. Dia memberikan ruang, aktif. Kemudian terkait dengan pengelolaan, dia aktif. Diundang untuk dikelola supaya menghasilkan nilai ekonomi. Dia serius. Dia pemerintah sifatnya itu proaktif, aktif berkait dengan pengelolaan. Tetapi terkait dengan pelestarian, daya dukung, daya tampung, ini yang namanya sebenarnya hal yang perlu didebat ulang. Bagi pemerintah ketika sudah dalam poin sudah dimasukkan misalkan satu ruang gitu ya, dimandatkan kepada si pengusaha untuk menjaga lingkungan, itu dianggap sebagai peran penting pemerintah, sudah mengingatkan gitu ya. Lalu pemerintah misalkan minta jangan semua dirusak, ya dia sudah minta begitu. Minta secara lisan atau secara tulis nih Bang? Dan itu kan semua ditulis dalam dokumen, semua tapi ditulis. Tapi pengusaha tetap melanggar atau seperti apa? Atau impostornya? Dia begini, pengusaha itu pada hakikatnya itu tidak mungkin juga dia mau disalahkan. Tetapi dia bersalah dalam hal tertentu. Misalkan begini, dari segi analisis ruang, tahu dia itu wilayah rawan bencana, tahu dia kalau hutan itu ditebang merusak ekosistem, tahu dia bahwa akan memiskinkan warga karena akibat bencana, tahu dia bahwa itu tempat pelindungan spesies langka atau spesies kunci, tahu dia itu adalah sebagai ruang air, tahu dia bahwa dampak negatif dan dampak positif, tahu dia. Tetapi dilakukan juga terkait dengan peningkatan ekonomi tadi. Bersama siapa? Bersama pemerintah. Didukung oleh warga juga. Jadi warga, pemerintah, pengusaha, itu ada semacam koalisi. Jadi kalau misalkan kita salahkan pengusaha sendiri, nggak mungkin. Kita salahkan pemerintah sendiri, nggak mungkin. Kita salahkan warga sendiri, tidak mungkin. Yang mungkin disalahkan itu adalah ketidakpatuhan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi orang-orang yang memaksa diri mesti berbisnis di lokasi itu yang disalahkan. Artinya kebijakan itu datang dari pemerintah dong. Nah, salah pemerintah di situ ketika dia tidak kemudian mengutamakan pelestariannya. Dia mengutamakan bisnisnya. Jadi yang dirugikan tetap rakyat kan? Rakyat dong. Itu sepakat. Ini tahun ini aja nih ya Bang Emnur ada 7, kalau ini dari berita ini ada 7, ada lain sisi lain ada 14 kabupaten kota yang terendam banjir. Dan itu ribuan rumah dan juga ribuan warga diungsikan nih Bang Emnur. Ini perkara serius gitu loh. Kita harus melihat fenomena alam ini terkait dengan wilayah daratan tinggi, daratan terendah atau hulu hilirnya ya. Kenapa misalkan wilayah rendah itu selalu banjir? Karena memang dari siklus, dari bentuk daratan Aceh aja itu kan dihimpit oleh gunung dan perbukitan. Daratan pesisir itu kecil. Jadi misalkan banjir hujan di Aceh Tamiang. Secara fenomena alam, air di Tamiang itu turunnya ke wilayah rendah. Itulah Biren dan Aceh Utara misalkan. Dia menerima air cukup banyak dari kabupaten yang tinggi misalkan. Oke, tetangganya misalkan Aceh Timur. Aceh Timur juga dihimpit oleh berbagai gunung misalkan.
Dan dia ada subdas, das, aliran sungai. Das, seluruh muara das itu adalah ke pesisir. Ada rata-rata di Aceh itu kan, walaupun dia sungainya di sungainya di Tamiang misalkan, tetapi dia bisa banjir ke Aceh Timur karena tadi aliran das sungainya ya. Nah, jadi ketika sungai ini dikeruk begitu ya, sembarangan, kemudian hutan dibabat, otomatis seluruh air itu akan turun di wilayah rendah. Itulah Biren dan Aceh Utara. Itulah Sigli, itulah Aceh Besar yang selalu menerima dampak begitu ya. Sedangkan fenomena alam yang terjadi di wilayah daratan tinggi seperti Gayo, Aceh Tengah begitu dan seterusnya, itu banjir bandang. Kenapa dia banjir bandang? Karena jumlah air yang tumpah itu dalam seketika, jumlahnya banyak gitu ya. Ketika hutan-hutan itu tidak sanggup lagi menampung. Ketika dia turun dalam seketika, maka disebut banjir bandang. Sisa banjir bandang tetap ke wilayah tinggi, wilayah rendah begitu. Jadi kita bilang begini, itu adalah perilaku manusia dari kebijakan turunan ke kebijakan. Artinya dari negara kebijakan dikasih ke pengusaha kebijakan yang didukung oleh warga beberapa orang begitu. Itu adalah kebijakan manusianya yang berdampak pada manusia. Jadi bahasa sekarang itu istilahnya bukan korban banjir, tapi lebih dikenal dengan korban korban Kerusakan lingkungan hidup gitu. Korban kerusakan lingkungan lah ya, yang berdampak pada banjir. Itu istilah yang tepat sekarang, karena memang banjir itu nggak tiba-tiba juga. Persiapannya kan pemerintah tahu, ini musim hujan, ini musim kering, kan pemerintah tahu. Jadi persiapannya itu yang kemudian tidak dikoneksikan. Menghadapi musim kering gimana? Menghadapi musim hujan itu gimana? Yang belum ada di pemerintah itu kita. Sebenarnya yang belum ada disebut dengan pelestarian. Jadi pembangunan itu, pembangunan di Aceh 100% itu tidak menjawab soal bencana. Itu sebenarnya salahnya. Ketika dia tidak mengupayakan bahwa membangun Aceh itu dengan berbasis ekologi, berbasis bencana begitu, maka seluruh pembangunan itu abal-abal, suka-suka aja. Kalau dia berbasis bencana, wilayah tertentu nggak diizinkan untuk ditebang, seperti Aceh Utara. Kalau saya ditanya, Aceh Utara itu kenapa peningkatan banjir? Karena pemerintah Aceh itu memberikan izin kepada HTI, RPPI namanya, Mandum Pehtamita, itu 20.000 hektar. Wajar dong Aceh Utara mengalami peningkatan banjir. Karena di hutan dikasih izin untuk ditebang. Artinya 20.000 hektar hutan rusak. Lah iya, itu atas izin pemerintah, bukan ilegal. Siapa yang salah? Dua-duanya pensalah dong, pengusaha salah, pemerintah salah. Artinya kalau misalnya pengusahanya nggak diizinin sama pemerintah, ya juga mereka nggak bisa bergerak dong? Nggak bisa dong, nggak bisa dilakukan. Yang namanya penebangan hutan, perusakan hutan. Sebenarnya konsep HTI itu bagus. Dia datang menanam, merawat, memanen sebenarnya. Makanya usia HTI itu 35 tahun. Tapi HTI zaman now itu nggak begitu, datang panen. Gimana dong? Warga tahu nggak itu HTI? Tahu. Delawan nggak? Enggak. Jadi ketika dia terjadi banjir, saya kira itu bagian dari perilaku manusia itu sendiri. Jangan salahin takdir. Karena itu diundang. Jadi bencana yang diundang itu adalah banjir menurut saya. Itu satu. Yang kedua, merusak sungai misalkan. Siapa yang melakukan? Manusia juga pada akhirnya. Merusak sungai, merusak bantaran sungai. Sungai itu tak tahu lagi mana bentuk aslinya. Kira-kira sudah hancur lebak belur. Dan dia tidak siap menerima air ketika musim hujan begitu. Dan dia akan merembes kemana-mana, ke rumah penduduk. Jadi dari hutan, dari segi lahan, hancur sebenarnya. Tapi kalau misalkan dipandang dari jarak jauh, memang Aceh ini masih hijau. Kalau dipandang secara jauh ya, padahal secara internalnya itu sudah tidak rusak lagi banget. Ya, secara jauh kita memandang bahwa Aceh ini masih hijau. Sebenarnya tidak. Hijau dibandingkan itu provinsi-provinsi lain. Betul, tetapi harus sadar kita, yang hijau itu adalah semak belukar, bukan hutan. Kan beda, hutan, semak belukar itu beda. Pohon dengan tanaman beda.
Tanaman itu tidak bisa mengendalikan banjir, tapi pohon itu bisa mengendalikan struktur tanah yang pada akhirnya dia bisa menyerap air dalam jumlah banyak sebenarnya. Jadi ada pengaruh sebenarnya perilaku kita dalam merawat hutan. Oke Bang M. Nur, ini dalam 5 tahun terakhir wilayah mana sih yang paling rentan kena banjir setiap tahun? Sebenarnya kalau Aceh ini kalau di tracking 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, genangan banjir itu atau banjir itu sama kabupatennya. Itu Mulai aja? dari Aceh Besar, yang paling dekat dengan kita lah ya, Oke. Aceh Besar, Pidi, ya kan? Pidi Jaya, Biren, Aceh Timur, Aceh Utara, yang Luksukun segala macam, Tamiang. Kalau sudah barat selatan itu mulai dari Melabuh, Nagan. Jadi rata-rata Aceh ini wilayah banjir. Tapi yang terparahnya di tahun ini ya Bang M. Nur? Terparah sebenarnya tidak juga. Tahun lalu juga terparah Aceh Utara itu wilayah timur. Jadi wilayah timur, wilayah pantai barat selatan itu sama-sama parah sebenarnya. Tapi kenapa pemerintah membiarkan? Kenapa kemudian pemerintah itu ketika membangun tidak berbasis bencana? Contoh, kita punya dana OSUS yang cukup gede uangnya, begitu ya, yang mau berakhir juga sayangnya. Pernah nggak dipikirkan oleh pemerintah bagaimana mengendalikan banjir dengan uang sebesar itu? Nggak juga. Artinya tidak dialokasikan. Tidak dialokasikan dan tidak punya perencanaannya. Bahayanya begini. Dia ketika disebut dalam tata ruang, wilayah tertentu adalah wilayah rawan bencana. Ketika implementasi, dia itu terabaikan dari daerah rawan bencana. Jadi dia nggak dipedulikan. Itu aja sinkronisasi rencana yang disusun dalam dokumen rencana pembangunan dengan rencana investasi. Itu nggak sinkron, benar-benar tidak sinkron. Asal ada potensi, itu jadi lapak bisnis. Ketika itu jadi lapak bisnis, tidak memperhatikan lagi bahwa musim hujan, musim kering, maka disitulah kita menciptakan bencana. Jadi kita tidak siap saja menghadapi musim hujan. Dan kita juga tidak siap juga menghadapi musim kering. Karena musim kering itu adalah penyakit yang paling rawan, itu adalah kebakaran. Ya kebakaran hutan Kebakaran di Aceh ini hutannya. rentan juga terjadi ya Bang M. Di Nur musim ya? kering, di musim hujan, banjir. Jadi 2 musim ini kita itu nggak siap. Aceh itu tidak punya master plan cukup baik. Jadi bagaimana kemudian daerah bencana mendatangkan investasi? Tidak juga. Bagaimana berbasis anggaran yang cukup besar mengatasi banjir? Nggak juga. Musim kering maupun musim hujan, 2 musim-musim ini betul-betul nggak digunakan. Tetapi dia pada potensi. Alam menyediakan apa? Itu aja yang dikejar. Alam menyediakan apa? Itu yang dikejar. Selalu begitu. Alam menyediakan apa? Apa yang bisa dibangun di situ? Jadi pada akhirnya Aceh ini kan gaya bangunnya nggak berubah-berubah. Selalu jalan, jembatan. Harusnya bagaimana nih Bang M. Nur? Harusnya begini. Ini masih ada sisa OSUS lah ya, tahun 2022 sampai 2027. Kita tahu wilayah Aceh Utara itu adalah wilayah banjir. Pantai Barat Selatan itu wilayah banjir. Yang harus diciptakan itu adalah pemulihan lingkungan hidup, hutan. Itu mesti ada rencana yang cukup baik. Bagaimana cara memulihkan hutan? Plotkan dia wilayah, suruh orang segera tinggalkan lokasi itu, begitu, benar-benar dihutankan kembali dengan pola tanam atau dengan pola pembiaran Maksudnya saja. lokasi ditinggalkan hutan. oleh desa gitu? Bukan, ditinggalkan oleh pelaku bisnis. Bukan desa. Desa tetap. Yang saya minta ditinggalkan itu adalah pelaku bisnis. Tinggalkan wilayah itu. Contoh seperti tadi HTI, tinggalkan. Jangan lagi menebang hutan. Tinggalkan wilayah itu. Tapi tidak Kalau itu merugikan mau. Aceh secara ekonomi. Kenapa merugikan Aceh? Memang pendapatan dari HTI bagi Aceh itu berapa sih? Nah, itu mungkin apa yang bisa jawabnya? Nggak ada duit dari Aceh itu, dari sektor HTI. Nggak ada, dari tambang. Terus apa manfaatnya dong HTI ada di Aceh? Makanya kalau saya seandainya tidak bilang, menguntungkan masyarakat. sebenarnya itu yang membingungkan kita. Pemerintah membangun narasi kalau ada HTI, rakyat sejahtera. Kalau ada tambang, rakyat sejahtera. Kan begitu. Kalau ada kebun, rakyat sejahtera. Narasinya begitu. Sekarang mau tanya, wilayah Pantai Barat Melabuh misalkan, BT Mifa yang cukup gede perusahaannya. Berapa setahun Aceh itu dapat duit? Taruhlah 32 miliar. 32 miliar dibagi dengan nilai ekonomi yang dibagi ke warga, nggak ada nilai duit itu. 2000 juga seorang bisa dapat.
Mungkin konsepnya adalah daripada tidak ada sama sekali, lebih bagus ada sedikit. Bisa jadi itu konsepnya. Tapi kalau misalkan dengan mereka kita sejahtera, itu kata siapa? Sebentar lagi lingkungan mineral di Aceh Tengah itu akan melakukan operasi tambang sekian puluh ribu hektar begitu. Kita akan lihat nanti, benar nggak wilayah Aceh Tengah itu menjadi kaya diganti dengan kopi Arabica. Artinya Bang M. Nur, kalau seandainya masyarakat tidak sejahtera akan hadirnya investor asing ya untuk menanam modal di Aceh, lantas siapa nih yang bermain nih, Bang M. Nur? Apakah itu hanya dibangun untuk mementingkan atau memperkaya segelintir orang atau seperti apa? Sebenarnya resiko bisnis tentu memperkaya segelintir orang. Tidak mungkin dengan investasi ini kaya semuanya. Itu kita dibodohin itu namanya. Contoh ExxonMobil yang dulu gagah-gagah perkasa di Aceh Utara begitu ya. ExxonMobil, PT Arun begitu, gagah perkasa itu. Emang kaya Aceh Utara itu? Miskin. Siapa bilang penduduk Aceh Utara itu paling sejahtera? Miskin. Jadi nggak ada. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya, ini sebenarnya menjawab apa sih? Sebenarnya itu menjawab devisa negara. Negara butuh produksi duit sebenarnya. Bukan rakyat membutuhkan produksi duit. Karena duit untuk rakyat itu sedikit yang mengalir. Mereka hanya bisa menerima upah tak seberapa. Lebihnya adalah risiko bencana. Jadi tidak sebanding. Kalau saya ditanya, investasi di Aceh ini sebanding nggak dengan bencana ekologisnya? Tak sebanding. Lebih banyak bencananya ya? Ya iyalah. Ya. Sekarang begini logikanya. Aceh rata-rata mengalami kerugian bencana ekologis satu tahun itu adalah 1 triliun lebih. 1 tahun itu? 1 tahun 1 triliun lebih itu. Hari hasil perhitungan cepat. Itu dana tidak sedikit tuh. Oh iya, tapi kan tidak bentuk uang. Bentuk kerugian itu adalah bentuk aset warga yang mengalami kerusakan. Perhitungan dari situ bukan uang yang keluar, tapi rakyat yang menanggungnya. Itu siapa yang ganti itu? Terus dari investasi, memang Aceh dapat berapa sih dari sektor investasi? Undang sesekali itu siapa namanya yang mengelola pajak begitu ya. Anda mengelola dari seluruh tambang, seluruh kebun, seluruh HTI, seluruh pertanian lainnya dapat pajak berapa sih? Dengan migas saja kita tidak bisa meningkatkan ekonomi warga. Itu gas, apalagi bentuk lain. Jadi nggak logis-logis juga sebenarnya. Ya bukan itu yang dibangun. Yang dibangun itu adalah negara harus punya basis ekonominya, harus punya produksi untuk menghasilkan uang. Kerja rakyat itu nantilah. Anda menganggap bahwa tidak perlu Aceh ditanami modal investor? Tidak, Aceh itu perlu investor. Cuma basis investor di Aceh itu adalah basis wisata. Jangan untuk merusak lingkungan hidup? Tidak, dia berbasis wisata. Bukan berbasis emas atau berbasis tambang? Jasa lingkungan. Artinya dia sebagai wilayah riset. Investor juga kan. Ada pusat studi, tempat pembelajaran. Kalau misalkan di HTI tanam dulu, lokasi-lokasi itu di luar kawasan. Jadi saya garis bawahi ini serius nih. Gini dia, Aceh ini butuh investor nggak? Butuh. Kalau Aceh tidak punya investor, Aceh ini miskin. Nah itu dia. Aceh ini miskin. Kalau investor itu nggak ada. Tapi tadi bicara kita itu kan evaluasi yang sudah lalu. Kenapa bencana meningkat, rakyat juga tidak sejahtera. Tapi kita ngomong masa depan ini ke depan ini ya. Investor itu dibutuhkan Aceh karena kita OSUS itu mau berakhir. Itu harus kita akui bersama. Tapi investor yang ada di Aceh itu berbasisnya adalah berbasis bencana, berbasis syariah, berbasis daya dukung, daya tampung. Contoh, bagaimana investor sektor pendidikan bersyariah? Itu kan perlu investornya juga. Membangun pusat-pusat pendidikan yang syariah misalkan. Itu investor. Jadi pendidikan itu ada investornya. Jangan dibayangkan, investor itu mesti merusak alam gitu loh. Jangan begitu. Investor pendidikan itu ada. Kemudian investor pariwisata. Bagaimana kemudian memajukan wisata-wisata yang ada di Aceh itu sebagai investasi masa depan. Mempromosikan Lukngan dan sekitarnya, Lampu dan segala macam, dan seluruh pantai di Aceh yang cantik dan indah ini sebagai lokasi promosi yang cukup hebat. Oke, selama ini yang di Aceh mana yang lebih banyak? Investor merusak lingkungan kah? Jasa lingkungan. Oh, jasa lingkungan. Seperti wilayah hutan itu punya biodiversity.
punya harimau, badak, dan seterusnya. Itu menjadi wilayah yang dikunjungi orang yang kemudian dikelola secara lestari. Dia bagus investornya. Kemudian investor sektor pertanian, milik rakyat. Apa itu? Padi, jernang, segala macam. Itu juga investor. Jadi investor itu ada 10 bentuk. Jangan kemudian investor itu mesti sawit, mesti tambang. Nggak begitu. Investor itu ada sektor lain. Oke, dari 10 tadi, mana yang lebih banyak di Aceh? Di Aceh kan selama ini yang kita lihat itu adalah lebih pada daya rusak. Daya rusak artinya Investor sektor yang tambang, melakukan ya? daya rusak. Baik itu tambang, daya rusak. Baik itu HTI, hancur hutan, merusak. Dari Selawah sampai ke Aceh Utara hingga ke Aceh Tengah itu kan HTI semua. Daya rusak hutan. Oke. Yang ketiga itu daya rusak soal sektor tambang lah. Tambang, HTI, kebun, itu sektor daya rusak. Oke, baik pemirsa PTM, di sini disebutkan Wahana Lingkungan ya Hidup Indonesia Walhi Aceh mencatat jelang akhir tahun 2021 kegiatan pertambangan emas ilegal belum mampu diberhentikan secara permanen. Nah, Ya, artinya itu juga daya rusak. Jadi gini, ilegal loh nih. ya iya, tadi investor, sekarang ilegal. Ilegal dengan investor sama banyaknya. Sama jumlah rusaknya. Kabupaten yang melakukan penambangan liar itu sampai sekarang nggak berhenti. Dimulai tahun 2009 setelah Rekon Aceh sampai sekarang tidak ada yang mampu menghentikan itu. Itu bukan investor, itu ilegal. Rakyat kan melakukannya. Makanya saya mau bilang begini, ada rakyat juga yang melakukan keburukan seperti itu pada akhirnya mengalami bencana. Dan itu resiko kita bersama. Keburukan rakyat misalnya contohnya illegal logging. Illegal logging, tambang ilegal, yang seluruh praktek ilegal yang merusak sumber daya alam, itu adalah tanggungan kita bersama. Jadi kalau misalkan bencana hari ini terjadi, jangan mengeluh. Artinya harus dinikmati dengan... Harus nikmati dong. Itu resiko kita bersama. Kita nggak pernah berupaya menghentikan itu semuanya kan. Polda diam saja, DLHK diam saja, gubernur tidak bisa apa-apa. Pakai tongkat lagi. Bupati nggak punya nyali. Seluruh sektor izin ditarik ke pemerintah pusat. Ya, kita ini dari pemimpin hingga rakyat sama kelakuannya. Ya udah kita nikmati bencana ini, gitu loh. Jangan perlu repot-repot. Terus kerja Walhi apa dong? Kalau misalnya kita urusan bersama, kerja Walhi, kerja aktivis, kerja pemerintah juga. Gini dia, pengamat lingkungan, aktivis, LSM, akademisi, itu hanya pernah mengingatkan. Perannya itu mengingatkan, mengetuk hati mereka, mengingatkan mereka bahwa itu salah, bahwa itu keliru. Pertanyaannya, didengarkah oleh mereka semuanya? Tidak. Kita ini jangan sampai kemudian menjadi menjadi kelompok yang pasrah. Makanya aktivis itu, LSM, akademisi itu selalu mengingatkan bahwa itu bencana, jangan dilakukan investasi di situ. Oke. Jadi peran kita di situ. Oke, bencana tadi kan banyak juga akibat ulah masyarakat sendiri ya. Kemudian juga pengusahanya, kemudian juga pemerintahnya. Tapi ini kan Bang, lebih besarnya kan akibat pengusahanya nih sama pemerintahnya. Masyarakat illegal logging berapa persen lah kalau misalnya di Aceh itu? Apakah lebih banyak dibandingkan sektor pengusahanya yang memang tumbuh untuk merusak lingkungan? Begini dia, kalau rakyat dibilang kecil merusak hutan, itu bisa kita lihat angka perkebunan. Anda bisa membuktikan itu secara persentasenya? Iya, HGU misalkan. Untuk pengusaha yang ada di Aceh, hak guna usaha gitu ya, HGU, itu angka kurang lebih 800 hingga 900 ribu hektar. Untuk rakyat, itu hampir 100 ribu lebih. Jadi penguasaan lahan itu lebih banyak di rakyat, di pengusaha. Bedanya, satu pengusaha luas 5.000 hektar, kalau rakyat itu bisa hidup puluhan ribu orang. Itu aja bedanya. Jadi sama-sama luas, tapi beda penguasaannya. Oke, yang kedua, sektor tambang. Sektor tambang, galian sih misalkan. Yang keruk pasir, gunung, dan seterusnya. Lebih besar mana? Rata-rata rakyat yang melakukannya. Bukan pengusaha kelas kakap. Kecuali MIFA. MIFA sektor batubara. Itu baru kelas kakap. Dan dia akan melakukan sama-sama rakyat juga. Ketika rakyat ditampung sebagai tempat kerjanya kan.
Kalau begitu Anda menambang bersama rakyat dong. Kenapa pengusaha sendiri yang salah? Kita sama-sama. Artinya sama ya? Sama. Kesalahan itu ada semua. Ada semua. Sektor. Semua sektor. Yang ketiga apa? Sektor HTI. Anda masuk manen, tidak nanam. Satu pengusaha bisa menghancurkan 10.000, dua pengusaha 20.000 hektar. Hanya untuk 2 orang. Yang lebihnya rakyat. Pertanyaannya, kenapa rakyat mau? Anda menyebutkan rakyat Aceh bodoh? Saya tidak mengatakan begitu, tetapi yang saya kritisi itu begini. Itulah pemimpin yang tidak punya konsep memimpin. Itulah pemimpin yang tidak memikirkan kemajuan ekonomi. Dia hanya memikir diri sendirinya. Mulai dari bupati sampai gubernur sama perilakunya. Itu yang bodoh. Jadi bukan rakyat, rakyat itu kan ngikut dia. Ngikut apa kata ngikut dia, kata pemimpin. Ya? Pemimpin, bukan penguasa. Pemimpinnya ikut. Ini lapangan kerjaan, ikut. Nggak tahu dari risikonya. Kalau dia tidak menerima, dia ajak orang lain yang menerima. Satu desa bisa menerima. Satu desa bisa menolak. Jadi mau saya bilang begini, keadaan ini akan pulih ketika rakyat itu kuat secara ekonomi. Bagaimana rakyat ekonomi kuat tergantung pemimpin. Bagaimana pemimpin mendesain ekonomi yang kuat untuk rakyat. Itu dia pemimpin. Artinya catatan itu ada di pemimpin, pengusaha, dan juga rakyat ya, pemirsa PTM ya? Iya. Nggak mungkin kemudian rakyat itu diserahkan mengelola lingkungan itu serampangan. Kata pemimpin begini, jangan menambang ilegal. Karena itu akan merusak hutan, begitu. Didengar nggak? Enggak. Terus pemimpin kita salahin? Nggak juga, terutama rakyatnya. Begitu. Datang pengusaha, saya mau hutan itu ditebang. Rakyat bilang sekitar jangan ditebang. Bisa nggak ditebang? Nggak bisa. Terus sekarang kenapa bisa? Rakyat mendukung. Itu aja logikanya. Makanya saya bilang, rakyat ini tergantung pemimpin. Siapa pemimpinnya berarti baiklah ya. Mari kita simak masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih Bang Muhammad M. Nur ya sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa terkait tentang kerusakan lingkungan hidup ya. Artinya tidak ada yang bisa disalahkan, tapi disalahkan semua pemimpinnya, rakyatnya, dan juga penguasanya. Baik, pemirsa PTM jangan lupa tonton terus ya channel PTM di setiap hari Senin dan Kamis. Like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.